Terus dia juga membawa nama Mufti Yaman. Mufti Yaman telah memfatwakan bahwa Ba'alwi nasabnya tidak benar. Ditanya ke Mufti Yaman, kata Mufti Yaman, saya kagak pernah ngomong begitu. Berarti hoax dong, Bib. Mana lebih afdol, Kiai Imad apa Mbah Hashim? Dijawab Kiai Imad. Kiai Imad juga. Kemarin Habib Syekhan dibakar fotonya. Masya Allah. Wali nih, nih, gila nih, kata begitu coba. Sampai dia mengatakan temannya dia satu lagunya Rhoma Irama lebih manfaat daripada 7 Habib lah. Itu dia. Kalau manfaatnya Quran, masa Quran lebih indah daripada nyanyian, Masya Allah. Ilmu amal. Nasab pendukung aja. Iya. Ilmu sama amal kagak ada, nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang untuk kawan-kawan yang pada nonton channel Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Semoga sehat selalu, panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita hari ini bersama tuan guru kita Habib Ahmad. Habib, sehat Habib? Sehat Jun. Cager Alhamdulillah. bager kumaha? Pokoknya gesit. Gesit. Bahasanya Cangjenal tuh. Bahasa Canjenal, gesit pokoknya. Cang sehat cang, gesit. Gesit. Mentang-mentang Yamaha, Habib. Dia kalau ditelepon nih, Assalamualaikum, dia bilang Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Emang dia Bisa benar. aja dia. Banyak kan ilmu agama dia. Ilmu-ilmu gombal masa lalu ini masih ada dia. Betul. Gimana sehat Habib? Baik. Alhamdulillah Ya Jun. Allah, enaknya Bib kalau bersatu begini Bib. Apa? Bersatu enaknya begini. Kalau bersatu enak Jun. Iya ya Allah. Ngapain sih lihat perbedaan? Kita lihat persatuan. Sama yang agama selain Islam aja, Al-Quran suruh lihat poin-poin yang samanya. Lihat poin-poin yang sama. Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan persatuan. Pastilah. Nggak ada agama nyuruh mencuri. Iya, enggak ada nyari nyolong. Nggak Kagak ada tuh Bib. Kayaknya aduh kacau nih Bib. Ini hari kemerdekaan aturan bersatu, Harusnya begitulah. menjaga persaudaraan. Ini aduh, Pastinya. nasab lah diomongin. Itu dia. Nasib aja puyeng, nasib aja diurusin. Baru nasab. Aduh, emang Indonesia Bib ya? Apa aja laku Bib? Apalagi laku. Iya. Nyanyi dangdut jadi penjara mah laku. Ceramahnya dengki mulu, aduh. Itu Iya, bagaimana pendapat Habib mana itu? Masa penceramah Bib Maulid, tema Maulid, tapi ujung-ujungnya benci. Bahas nasab. Tema Muharram, ujung-ujungnya benci. Aduh. Kagak ada cintanya, kagak ada Nabi Muhammadnya malah. Itu gimana tuh Bib? Ya Nabi bilang kan misalnya apa sih? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau kita menyerahkan satu perkara kepada yang bukan ahlinya, lihat aja kehancuran. Betul. Gitu Jun. Iya betul. Ente mendingan datang ke Rhoma Irama waktu dia lagi konser daripada dia ngomongin agama. Betul. Kenapa? Sebab waktu dia konser itu ahlinya dia. Betul, emang jagonya dia. Keahliannya dia. Jago bener dia. Iya, ente mendingan datang dia lagi konser Iya, lebih manfaat lagi. daripada ceramah 70 Habib. Masya Allah. Itu kan kacau juga. Enggak, maksudnya anak tidak sedang mengatakan silahkan hadir ke konser dangdut, tidak. Cuman paling tidak itu Untuk menjaga. itu enggak, paling tidak itu ahlinya dia. Kalau dia menyanyi dangdut emang keahliannya dia. Emang enak didengar, pasti enak gitu Bib. Pasti enak. Tapi kalau dia ngomong agama, nah itu tak dulu. Ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya Jangan semua dicolong. Iya, karena bukan pakarnya. Iya betul. Bicara nasab lah. Ya, emang dia pernah belajar nasab? Iya. Habib bukan. Kenal juga kagak mak. Habaib. Itu dia. Artinya dia tidak pernah mempelajari ilmu nasab. Betul. Tiba-tiba ada yang datang doktrin dia, Ngasih jabatan Bib. ngasih jabatan nasab ke dia. Semuanya disalahin. Semua Aduh, disalah-salahin. ya Allah. Sampai dia mengatakan temannya dia satu lagunya Rhoma Irama lebih manfaat daripada 7 Habib lah. Itu dia. Kalau manfaatnya Quran, masa Quran lebih indah daripada nyanyian, Masya Allah. Allah ya Jadi hadik. kebencian itu ditanamkan. Nah, itu yang Nabi sangat khawatirkan. Bagaimana tuh begitu? Kebencian ditanamkan. Sekarang katanya, wah kalau dengar ceramah dari ulama Nusantara aja. Iya lebih Ngapain enak sih begini. yang imigran-imigran, yang pendatang? Udah kita boykot. Kita lagi sibuk boykot produk Israel, dia boykot Nih Habaib di negara kita. Lah berarti kudunya kalau begitu jangan pakai Al-Quran. Al-Quran juga imigran itu dari Arab. Iya dari Arab. Makanya Quran Sunda, Quran Itu Batak. silakan pakai kitab sendiri. Kan pemikirannya jadi
rancu gitu ya. Jadi kemana-mana Bib. Jadi kemana-mana kita Iya, kadang-kadang juga suka sedih, ya Allah ini kenapa jadi kayak begini gitu. Kalau dari segi kemarin saya habis keliling diarah ke Wali Songo. Itu di makam salah satu Wali Songo, kalau tidak salah Sunan Bonang. Di Jawa Timur. Iya, di Tuban. Di Sunan Bonang itu ketua yayasan pengurus makam Sunan Bonang itu Habib. Bangsanya Segaf. Ana foto kemarin. Masih hidup tapi Bib. Ketua yayasannya Kamu sekarang. tuh yayasannya. Ketua yayasannya dia. Yang foto Habib satu makam ada Habib ada Kiai di mana tuh? Itu di Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan. Di dalam kuburan aja beliau bersatu Bib ya. Satu ada Habib Ja'far bin Syekhan Segaf. Nih Masih pengurus hidup. nih, struktur organisasi Yayasan Mabarrot Sunan Bonang Tuban. Masa khidmat 2023 sampai 2028. Pengurus Ketua Umum Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf. Itu ada manuskrip kan Bib ya? Ada. Ini kalau mau minta ntar kan. Kemari. No datanya tuh. Tuh datanya tuh. Boleh dilihat tuh. Ntar kemari aja datang kemari. Dikirimin nama Habib tuh yang lengkap. Nah kemarin juga Jun anak ke Rabithah Alawiyah seminggu lalu bawa koran dari zaman 1920 sekian. Udah Belum lahir 100 tuh, tahun. Hah? Belum lahir kita. Orang tua kita juga belum lahir. 100 tahun yang lalu isinya tentang kedatangan para habaib. Betul. Rabithah Alawiyah disambut oleh kiai-kiai. Di antaranya Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Masya Allah. Ditulis di koran Suara NU. Waktu saya ke sana ke Rabithah Alawiyah, ana serahin, banyak yang respon. Itu pasti ada aja itu yang gak demen Bib. Itu dia. Masya Allah. Cuman yang baik-baik hatinya pada kebuka kayak Gus Rumel Abbas itu minta Bib coba kirimin. Ada lagi peneliti manuskrip dari NU namanya Atung, orang NU, orang lama dia NU. Habib Ali Bahar juga WA. Jadi menggambarkan waktu Anda posting di Facebook tes DNA dulu loh. Anda bilang Anda nggak lagi ngomongin apa, Anda lagi ceritain ada hubungan baik antara habaib sama Mbah Wahab Hasbullah. Itu kan bagus ya, harus kita contoh. Contoh. Apalagi hari kemerdekaan merah putih loh. Ini Bangsa kita. bendera ini kan berkibar atas perjuangan. Gitu. Jangan mau dipecah belah. Sedih para pejuang Ya kita. Allah. Sedih pastinya. Jangan dipisahin ini ulama Nusantara, ini Habib imigran. Padahal dari zaman dulu udah bersatu beliau. Kagak ada ceritanya. Kita mengkhianati bangsa itu enggak, karena kita bahkan sudah berikrar membuat organisasi sebelum bangsa ini merdeka. Iya betul. Rabithah berdiri tahun 1920-an. Sebelum Indonesia Sebelum merdeka. di Indonesia. Kita sudah menyatakan bahwa kita adalah orang Indonesia. Ya, kita memang keturunan. Cuman bapak kita, kakek kita udah lahir di sini. Kita udah lahir di sini, tanah air kita di sini. Masa orang pemain bola dinaturalisasi bisa Habib gak bisa? Kan ibaratnya begitu ya. Itu dia. Iya. Dan Habib alhamdulillah gitu ya, hubungan sangat baik. Habib Ali Kuitang dengan Soekarno sangat baik. Di zaman-zaman pemerintah dulu, zaman Soekarno, Habib bersatu sama pemerintah. Sangat baik hubungan. Kemerdekaan Indonesia sekarang Sangat dipecah belah ya Allah. Itulah. Pecah belahnya sama orang-orang begitu lagi, orang-orang yang kagak paham ilmunya, Bib. Makanya Bukan ahli nasab, ngomongin nasab. Sampai ngomong begini lagi, walaupun sedunia. Ya buat ini bukan ilmu tesis nih, Bib. Ilmu dengki nih. Sudah. Ilmu dengki. Persis kayak ada kiai ngomong di Bekasi. Saya mah dulu mah biarin dah Kiai Imad ngomong, kan dia pakai kitab apa, wah udah ilmiah biarin. Cuman begitu ngomong kayak tadi, seluruh ulama di dunia mengisbat nasab Ba'alawi, saya tetap mengingkari. Itu satu. Kedua, dia ngomong misalnya tadi yang ente bilang tuh, lagunya Roma Irama lebih afdal dari 70 ceramah habaib. Insyaallah. Dia bilang lagi misalnya jadi hal-hal seperti ini kemudian membuat orang, lah ente ini ilmiah apa dengki gitu.
Kalau ilmiah udah ilmiah aja, jangan pakai masuk ke Mana-mana merembet kemana-mana, ulama Bib. di dunia. Lah emang ente doang yang benar. Semua ulama di dunia salah. Sampai Syali Jumat Bib komentarin. Syekh Ali Jumat Itu benar-benar tuh dia orang dah. yang keilmuannya udah diakui. Keren Mesir. Itu Banyak ulama Indonesia lulusan Mesir. makanya. Di komentar bocah kemarin ya, elah lu. Jadi ada hal-hal yang kayaknya udah ini udah nggak ilmiah nih. Misalnya juga dia tiba-tiba bilang 180 habaib Hadramut sudah tes DNA hasilnya begini. Iya, Yahudi lah inilah. Kata Gus Rumel bilang nggak begitu. Itu adalah grup Facebook. Kemudian di situ ada 180 sekian anggota, yang Ba'alwinya nggak sampai 5 orang. Oh. Jadi yang lain tuh yang tes DNA bukan Ba'alawi. Emang orang sana kali Bib ya? Iya, orang-orang Yaman, sama orang-orang Arab. Terus dia juga membawa nama Mufti Yaman. Mufti Yaman telah memfatwakan bahwa Ba'alwi nasabnya tidak benar. Ditanya ke Mufti Yaman, kata Mufti Yaman, saya kagak pernah ngomong begitu. Berarti hoax dong Bib. Aduh ya. Hoax kan? Kemudian fitnah malah jatuhnya Bib. ternyata mereka ngambil dari Facebook. Kata muftinya, saya kagak punya halaman resmi Facebook. Gitu. Jadi tidak pernah, bahkan dia mengithbat tentang nasab Ba'alawi. Belum lagi, pokoknya udah parah Ket. Ada yang ditanya tuh si Qori, mana lebih afdol, Kiai Imad apa Mbah Hashim? Jawab Kiai Imad. Kiai Imad gimana? Padahal Kiai Imad kagak ngasih apa-apa tuh ke Indonesia. Mbah Hashim masih kemerdekaan loh. Lah itu dia ngasih fatwa resolusi jihad. Betul, 22 Oktober hari santri. Mbah Hashim tuh jasanya. Ya Allah. Santri. Bandingin sama bocah kemarin. Jadi kata kata ada siapa Kiai siapa kan dari Banten tuh. Bagus tuh dia bilang. Iya kayak misalnya tadi dia bilang ente benar pun tetap tidak dibenarkan untuk katakan tesisnya benar, tidak dibenarkan mencaci maki. Iya betul. Ya, itu kalau ente benar. Lah kalau yang benar Mbah Hashim, habaib keturunan Rasulullah. Ya, terus yang ngomong gitu juga siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani di kitabnya menyebut nama Habib Abdullah bin Al-Haddad disebut As-Sayyid, As-Syarif gitu. Lengkap lah. Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian Said Murtada Az-Zabidi dan ulama-ulama lainnya. Nah, ini ketika yang benar ini Kiai Imad tetap tidak dibenarkan untuk mencaci maki. Tapi kalau yang benar beliau nih itu tesisnya salah, maki-maki, terus mengingkari nasab yang sebenarnya nyambung ke Rasulullah. Itu berat loh itu. Banyak banget dosanya Bib. Itu Nabi bakal sedih lah, begini ini anak saya, ente bilang bukan anak saya, ente bilang ini anak kagak sah, dari keturunan dari mana begitu segala macam. Jangan kan Nabi, coba kita aja lu bukan anak lu kan. Benci banget kita orang tuanya Bib. Apalagi Nabi, ya Allah. Bayangin. Kita minta syafaatnya Nabi, tapi maki-maki Nabi. Itu dia. Ibarat minta ditemu orang tua tapi malu lu maki-maki. Ngasih juga kagak. Kalau kagak di tempeleng itu. Ya Allah. Itu dari segi umumnya seperti itu, dan kita juga dari kalangan habaib ayo perbaiki yuk kualitas kita. Yang kata Gus Bah kan begitu, Habib nih harusnya ilmunya dalam gitu, ngaji. Kata Gus Bah, Habib oke, Habib, tapi kalau urusan taklim tar dulu. Ngaji dulu. Ngaji dulu tuh. Ente cucu Nabi, oke, siap, ahlan wasahlan. Mau ngajar, mau ceramah, mau bikin pesantren. Lihat dulu basicnya Bib ya. Dulu. Ente ngaji dulu. Belajar dulu. Jangan jangan langsung buka majelis ya. Bisa itu ada sama aja kayak tadi Roma Irama yang bukan pakarnya tapi ngomongin pakarnya. Begitu juga kalau ada Habib yang tidak belajar ilmu tapi mau tampil di masyarakat, mau ceramah, dulu. Itu bukan ahlinya ente, bukan keahlian ente. Jadi jangan mau jangan saking kepedean gitu Bib. Jangan kepedean. Jadi balik lagi itu memang nasihat juga buat kita. Buat para Habib mungkin Bib ya. Ente Habib cucu Nabi, oke. Terus apa bedanya sama orang lain? Keilmuan ente lebih tinggi nggak? Enggak, sama aja. Ya terus buat apa ente punya nasab mulia kalau keilmuannya tidak lebih baik?
apalagi lebih buruk. Betul. Sama aja udah nggak benar lah. Ente ngapain ilmunya sama? Nasab ente lebih bagus loh. Iya. Cucu Nabi. Apalagi kalau ilmunya makin banyak, makin mulia. Harus kan gitu. Betul. Ente nasab mulia, tapi ilmu sama yang nggak nasab nggak Iya, mulia. nggak bakal dijadiin mulia. Buat apa? Kalau yang benar dengan nasab yang mulia, ente harus lebih berilmu. Betul. Nah ini kita sedih bahwa sebagian keilmuannya sangat perlu ditingkatkan. Kalau bahasanya Habib Muhammad, pontennya baru 6. Belum 10, Bib. Belum. Kata almarhum, tuh kalau ngaji tuh belajar ente. Nih nggak pernah buka kitab nih. Pontennya 6 nih. Pontennya 6. Pontennya 6. Itu kan nyontek. Lebih parah lagi berarti ya. Iya. Udah belajar. Masuk pesantren. Apalagi kan yang angkat ilmu juga, yang angkat kemuliaan juga termasuk ke ilmu, Bib ya. Memang ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Nah, kita nih, John. Kita nih dididik. Betul. Saya sama abah saya tuh dibilangin kalau ada kiai, ulama, apalagi umurnya lebih tua, cium tangan. Kagak pernah tuh kita, oh gua Habib. Iya, cium tangan lu mau gua bolak-balik. Kita kalau melihat ada orang yang lebih tua, apalagi dia berilmu, cium tangan. Anak kemarin kan ke Gus Ubed Langitan. Berapa hari yang lalu? Jawa Timur. Cium tangan. Mbah Najih, anaknya Mbah Maimun Zubair, saya cium tangan. Yang 10 tuh. Ketemu Gus Idrar, kita seumuran. Ya, pelukan begitu. Saling hormat gini, salaman. Tapi kalau sama yang lebih tua saya cium tangan. Walaupun gak ada ilmunya, Bib ya. Walaupun gak ada ilmunya. Karena kita ngamatin ke umurnya, lebih tuanya, betul. Apalagi ada ilmunya. Ada ilmunya. Gus Najih, Mbah Najih luar biasa. Alim, pesantrennya banyak. Muridnya puluhan ribu. Tirakatannya Masya Allah. Gus Ubed Langitan. Muridnya berapa? Kan Langitan ada yang seberang sini, ada yang seberang sini. Oh, ada belah 2, Bib. Iya, yang sini ini 8.000 muridnya. Banyak putih tuh. Yang belah sini 2.000, yang tempat tinggalnya rumah beliau 2.000. 10.000 ya. Kagak ada yang bayar. Masya Allah. 0. Yang 2.000 nih. Kalau 8.000 bayar buat sekolahnya aja. Oh, makannya gratis sedikit. Ini 2.000. Sekolah gratis, makan gratis, tempat tinggal gratis, semua gratis. Tapi dia bisa menjaga persatuan bangsa, Bib ya. Dia sangat menjaga. Mantep ya. Artinya lihat jasanya terhadap bangsa luar biasa. Tuh. Mendidik 2.000 anak gratis. Saya mau belajar nih, tapi nggak punya duit nih. Masuk gratis. Yang penting lu mau ngaji, mau belajar. Kiai, anak saya nih, saya nggak punya duit. Masuk. Kali gitu dia ngomong, penting belajar sama gue jangan sama Habib, enggak, Bib? Kagak. Enggak ada gitu, Bib. Kagak ada. Orang mana dia? Dong itu ngomong gitu orang orang jauh dah. Dia senang saya duduk menghormati di hadapan beliau, kita cium tangan. Beliau pun sangat menghargai kedatangan kita. Saya juga merasa, ya Allah siapa saya sih? Cuman beliau mau hormati kita. Saya mungkin umur cucunya gitu. Cuman beliau hormati. Mbah Najih, bayangin Mbah Najih. Ini kagak bohong saya. Nasi saya diambilin. Masya Allah. Saya bilang, gimana umur jauh sama beliau? Jauh banget. Saya deket sama adik-adiknya itu Gus Yasin. Yang sepantaran mungkin, Bib. Iya. Gus Najih ngambilin. Allah, kita hormat. Cium tangan sama Mbah Najih. Jadi tidak kemudian orang punya nasab terus jadi mulia. Dan apalagi maunya dihormatin, gak mungkin. Ilmu dan amal. Betul. Ilmu amal. Nasab pendukung aja. Iya. Ilmu sama amal kagak ada, nasabnya. Walaupun anak Habib atau anak Kiai, Bib ya. Tapi kalau lu punya ilmu, mau lu Habib mau lu bukan, pasti lu diorangin sama orang. Pasti. Dihormatin. Dia alim itu. Ustadz Anu, Gus Anu. Iya. Padahal bapaknya tukang nasi uduk. Bener. Tapi anak ke pesantren jadi alim. Benar. Kita hormatin. Betul. Jangan dia ngejudge Habib salah satu, semua Habib salah. Makanya saya sedih gitu. Kan misalnya ada pondok pesantren yang kena kasus, ya kan ada kan. Maksudnya kiai mungkin. Mau nggak dijudge semua kiai begini? Semua pondok pesantren NU begini. Nggak pernah kita ngomong begitu. Kita nggak pernah ngomong begitu. Itu yang aneh salut sama Habaib. Jadi Habaib ketika beliau dicela-cela terus nih oleh para pembegal nasab, beliau tetap masih ngerem.
Ini ibarat kita dibuat sama bocah SD, Bib. Ya lu manangnya terus. Gua pukul lu. Gua kagak bakal pukul bocah SD, ngapain dilayanin? Bener. Biarin aja. Kemarin Habib Syekhan dibakar fotonya. Masya Allah. Ini katanya Ini Bib Al-Bahar. Al-Bahar. Katanya wali nih. Anda lihat videonya. Wali nih. Nih. Gila nih kata. Begitu coba. Ini gila bukan wali nih tuh. Coba kalau wali nggak bisa dibakar fotonya nih. Habis selesai, ambil fotonya Habib bakar Gresik. Nih, habis ini gue bakar lagi nih, ya begini. Ya Allah. Kan gini, Ibnu Taimiyah dan beberapa ada ulama membedakan al-farqu bainal majnun wal majdzub. Perbedaan antara majnun, gila dan majdzub. Sekarang gini, dulu masih ada sampai sekarang kalau nggak salah masih hidup. Namanya Ralilur. Betul. Cucunya Syekhona Khalil Bangkalan. Masih hidup kalau nggak salah ya? Ini udah meninggal, Bib. Oh udah meninggal ya? Meninggal. Oh iya Udah meninggal. benar. Itu kan begitu. Iya, Kalau lihat penampilan nggak pakai baju. Maaf gitu dah, emang setelannya mungkin dianggap majnun gitu. Tapi bukan majnun. Majdzub. Majdzub orang yang udah ketarik cintanya sama Allah. Jadi dia lupa dengan dunia. Lupa. Mau bagaimana? Yang Ralilur dihormatin nggak? Dihormatin banget, Bib. Dihormatin, orang pada cium tangan, minta doa. Lah, kenapa sama yang Habib kok sensi banget? Kok sensi banget? Padahal dulu diakuin kewaliannya mungkin. Iya. Atau kalau kita bicara karomah nih Iya, misalnya. karomah lah. Habaib, karomah, wah bukan karomah itu khurafat. Dongeng. Itu di salah satu makam Sunan, Anda lupa Sunan siapa? Di situ ada satu makam yang mana namanya nih satu orang, tapi makamnya ada 7. Jadi orang ini kiai meninggal kubur. Berapa hari setelahnya hidup lagi. Berapa waktu set meninggal dikubur. Begitu lagi sampai 7 kali kalau nggak salah. 7 nama berarti, Bib. 7 orang, orang yang sama 7 kuburan. Satu nama, Satu nama, satu orang aslinya. tapi 7 kuburan. Karena dia 7 kali meninggalnya. Udah dikubur, ada lagi tiba-tiba. Nah itu kiai. Kita tidak menafikan hal itu. Tidak menganggap itu dongeng. Habib apa bisanya apa Habib? Oh Habib bisa misalnya pindah tempat begini. Nah ini bisa hidup lagi. Kita nggak ingkarin. Mau percaya syukur, nggak percaya terserah. Dan kita pun nggak mengkuar-kuar. Wah itu dongeng tuh. Enggak. Jangan apa. Namanya karomah serem kalau kita melawan wali itu. Kan karomah nggak bisa bicara dengan logika, tapi dengan hati. Hati iman. Betul, iman. Mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali saya umumin genderang perang sama orang itu. Dan yang nganggap wali itu kadang memang wali sendiri, Bib, ya. La ya'riful wali Illal wali. illal wali. Justru wali itu sebenarnya kalau kita jadi ini juga pelajaran ya. Nggak boleh memang kita sembarangan bicara tentang karomah di depan umum. Belum Jadi musyrik mungkin, belum Bib. tentu orang bisa Percaya. terima. Bisa yang nggak suka bisa jadi nggak percaya. Yang berlebihan bisa jadi musyrik. Betul. Sehingga ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat likulli maqalin maqam, likulli maqamin maqal. Ada tempatnya pembicaraan ini jangan di umum. Nah, karomah dulu ada gurunya guru saya namanya Kiai Abdul Fattah di Malang. Jawa Timur. Itu anaknya pesantren. Ini cerita dulu gurunya Habib Abu Bakar nih, Habib guru saya. Gresik. Abu Bakar Al-Attas. Oh, Azabidi. Itu punya guru namanya Kiai Abdul Fattah. Itu juga begitu, punya karomah yang luar biasa. Mungkin saya nggak bisa ceritain depan umumnya. Tapi karomah yang khariqun lil adah. Yang orang kalau dengar tuh mungkin apa iya? Ilok apa lu? Cuma kalau hatinya bersih, ketika mendengar, masya Allah luar biasa. Orang-orang yang dekat sama Allah itu, Emang Allah kasih kelebihan. Allah kasih kelebihan. Dia bisa punya kelebihan yang kita nggak bisa. Betul. Itu karomah. Betul. Nggak bisa pakai akal. Harus pakai iman. Harus pakai Dan iman. Rasulullah aja Isra Mi'raj dikatain gila. Itu dia. Wah, Muhammad gila. Yang percaya baru Sayyidina Abu Bakar. Makanya. Itulah kalau orang udah bersih hatinya mungkin, Bib, ya. Terima. Kayak langsung terima. Karena memang tahu bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad bohong. Satu hari malam. Nggak mungkin. Iya kalau yang terima secara nih. logika. Kalau yang terima nih. yang terima. Yang menerima. Apapun.
Idza apapun bagaimana saya tetap idza pasti qalahu percaya. Muhammad faqad sadaq. Kalau emang itu yang disampaikan Muhammad itu benar. Sodak. Karena Nabi Muhammad gak pernah Nggak salah. pernah bohong. Gak pernah salah. bohong. Benar. Kalau yang pakainya, kalau yang Logika. logika atau di hatinya ada kebencian, Ya gak gila bakal tuh dia masuk. gila. Itu dia Akhirnya sekarang terjadi Bib ya. terjadi. Banyak yang dulu pada baca ratib, akhirnya dianggap ratib Habib Abdullah Haddad Katanya yang gak menyolong. Masya Allah. serem ya. Serem banget fitnah akhir zaman. Tadi itu kita balik lagi yang sempat Anda sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kalau memang Ba'alawi adalah keluarga yang ngaku-ngaku, artinya kan harusnya mereka terkutuk, Terkutuk, terlaknat. tapi ternyata melahirkan sosok seperti Imam Haddad. Ratibnya dibaca di mana-mana. Nggak ngaso-ngaso itu Bib ratib. Kagak ngaso-ngaso. Dibaca terus. Ada punya teman lu di Syria orang Tanzania, baca Maulid Habsyi. Anta Sayyid, Habib min wain? Min Indonesia. Aslak min wain? Asli dari mana? Dari Hadramaut. Oh, pernah dengar Habib Ali? Dia nanya nih, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ya, kenal, saya tahu, saya suka baca. Kita baca Maulidnya di Tanzania. Bayangin tuh. Bukan cuma ke Asia, tapi sampai Afrika juga. Kalau terkutuk masa iya bisa begitu? Nyebar kemana-mana. Maka nalillah dam. Apa yang karena Allah akan awet. Karena dia bikin maulid karena Allah. Imam Haddad nulis kitabnya lillahi ta'ala, awet. Dan itu pun kan nasihat sebenarnya Bib ya. Pastinya. Doa-doa, pujian kepada Rasulullah. Pastinya. Walaupun dibilang mungkin bukan cucu Nabi ya sah-sah aja orang dia muji. Ibarat lu muji bapak lu, ya Allah bapak gua ganteng banget sih. Iya kan? Masa nggak boleh? Iya. Kemudian anak raja, gak boleh tukang ojek. Biarin aja bang, apa ya namanya ngomongin. Iyalah. Jangan dia klaim jahanam ya Allah. Udah ayo dah semuanya. Untuk semua nih. Tapi asik nih pecinta- Jun, kita pecinta. ngobrol-ngobrol begini Jun. Wah asik Bib. Asik ya? Gak kerasa Bib tuh. Kagak kerasa. Udah Iya. setengah jam aja. Udah nih. setengah jam. Ada setengah jam? Udah 20 menit. Oh, 20-an ya. 20 menit. 27 enak ya. Win. 27 menit. Wah lama banget. Ini yang disapa dong pemirsa dari Ethiopia. Pokoknya yang pada nonton selamat sore. Dari Ethiopia, dari Iya deh. India, Ya, jauh banget rumahnya. yang dari Italia. Dari Israel ada kan ya? jangan dong. Disapa dong pakai bahasa Spanyol dong. Gak enak nih Pak. Kan ibarat wah ini nih karoma jangan ditunjukin depan umum. Itu jadi fitnah. Cepet mati. Wali kata cepet mati kalau karomanya ditunjukin cepet mati. Iya betul Bib, jangan Bib. Belum kawin lagi. Oh iya. Tadi dulu. Jadi gitu ya gini ya. Jadi pokoknya gitu ya kawan-kawan yang pada nonton nih channelnya Habib Ahmad. Jangan mau dipecah belah. Kita ikutin. Walaupun dia orang soleh, seorang kiai maupun habib, kalau emang ilmunya banyak, ada hikmahnya, wajib kita ambil. Bahasa kiai saya dulu waktu di pesantren, walaupun kebaikan dari seekor anjing, kita harus ambil kebaikan itu. Contoh anjing gendong anaknya pakai mulut, kasih sayang. Itu kan ilmu, harus kita ambil. Walaupun dari seekor anjing, apalagi dari ulama. Jadi pecah belah. Seorang ulama. Wah. Nih kudu di ini permintaan maaf. Ulama. Waduh. Bisa Walaupun dari dibilang sama MUI nih. bisa dikatain nih, dipotong nih, jangan dipotong nih. Bisa iya dimana? Dipotong bahaya nih. Jeng podcast menghina ulama. Itu kan ini aja lisan apa? Kesalahan dalam pengucapan. Kepleset. Dikit. Tapi kan dikit doang, enggak ngata. Jadi kalau yang tenang aja. yang tadi antum bilang apa al hikmah dhalatul mu'min ya. Betul. Ilmu itu hikmah itu harus dicari dari manapun. Cakap. Jadi ambil manfaatnya, ambil ilmunya, walaupun dari seorang apapun, walaupun dari seorang beca, jangan kita mau dipecah belah. Habib ini begini, kita ikut-ikutin, kita kata-katain, jangan. Jangan hasud, jangan dengki, apalagi ya Allah memang klaim jahanam Bib. Surga neraka itu cukup Allah. Benar. Jangan kita. Kita bukan panitia. Betul, kita bukan panitia neraka, panitia surga. Syekh Barsiso aja seorang ulama meninggalnya sul khotimah. Allah. Jangan sampai, makanya jangan sampai mengklaim kita neraka ataupun kita surga, jangan. Orangnya tetap laksanakan takwa. pezina Masuk husnul surga. khatimah. Iya. Dan Jadi nggak ngejamin. makannya haram, Betul. perbuatannya haram.
Berbuat baik, Allah bukakan pintu tobat, masuk surga. Tuh, lantaran perbuatan baik. Jadi kita harus baik terus sama orang. Kalau- Jangan beda-bedain orang. Kalau baik sama anjing aja masuk surga, apalagi baik sama orang. Betul. Iya. Hitmir aja masuk surga, Hitmir. Dua. Selamat datang di kebenaran. Iya, iya, iya. Oke. Pokoknya berbuat baik terus. Jangan mau dipecah belah, jangan mau pokoknya jangan mau dipecah belah. Iya. Ini 17 Agustus kita harus benar-benar jaga bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Pokoknya harus bersatu, kuat tenaga, jaga NKRI harga mati. Amin. Oke, Bimana, terima kasih. Sama-sama, Maafin John. ganggunya. Makasih banyak, John. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di warahmatullahi wabarakatuh. subscribe dan share. Oke. Weh.